Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertemuan 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Anissa Putri Swito, saya sendiri, ada Luki Halisa, dan Siti Fauzia. Kami ingin mempresentasikan teori komunikasi efek sosial, komunikasi yang ditimbulkan akibat pemanfaatan filsafat. Untuk selanjutnya, saya akan serahkan kepada Luki. Untuk Luki, dipersilahkan. Next slide. Oke, kita akan membahas latar belakang dari bab pertama tentang kritikus Aristoteles, yang kedua itu pentas sebagai metode relatif, yang ketiga paradigma narasi, yang keempat bentuk komunikasi yang melek huruf, yang kelima penolakan hegemoni. Lanjut. Nah, di sini kita akan membahas kasus dua kelompok yang terlibat konflik antara pro Jokowi Ahok serta pro Prabowo dan Anies. Next. Polarisasi umumnya mengacu pada suatu masyarakat yang mengalami keterbelahan dalam menyikapi isu-isu politik. Dengan kata lain, polarisasi merupakan suatu perbedaan dalam menyikapi berbagai isu fundamental. Hal ini disebabkan oleh perubahan sosiokultural yang terjadi di dalam masyarakat dan munculnya berbagai elit politik yang baru yang memanfaatkan perubahan itu. Polarisasi dapat menjadikan ancaman bagi demokrasi. Berpendapat bahwa polarisasi politik dapat mengatur partisipasi politik, mempermudah pilihan politik bagi pemilih, dan memperkuat partai politik. Hal itu juga dapat melumpuhkan demokrasi. Polarisasi sebenarnya bukanlah fenomena baru dalam politik di Indonesia. Pada masa awal berdirinya negara, polarisasi politik berpusat pada hubungan antara agama dan negara. Definisi polarisasi ini mengasumsikan bahwa pemilih berperilaku secara konsisten dengan ideologi partai atau kelompok yang diidentifikasikan. Lanjut. Pada Pilkada Jakarta 2017, polarisasi kembali muncul, yang sebelumnya terjadi pada pemilu presiden dan wapres pada 2014. Identitas Basuki Cahayapurnama atau disebut dengan Ahok minoritas ganda ditambah dengan gaya komunikasinya yang belak-belakan menjadi amunisi bagi kampanye Sekretariat Islam yang memperjuangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Kekeliruan Ahok tak berpidato di Kepulauan Seribu mengukuhkan dukungan kelompok aliansi politik Islam pada Anies Baswedan Sandiaga Uno. Perpecahan politik Islam kepada Anies Baswedan Sandiaga Uno ini antara Islam dengan versus nasionalis semakin kuat. Dalam jurnal ini terdapat 3 poin terkait polarisasi yang akan dianalisis. Yang pertama, mengukur polarisasi. Yang kedua, menguji sejauh mana dua kubu besar terpolarisasi berdasarkan ukuran ini. Yang ketiga, untuk menjelaskan hubungan antara ukuran polarisasi didefinisikan sebagai jarak ideologis dan berperilaku memilih mereka. Sebagaimana dua kelompok besar ini yang terlibat dalam konflik, yakni pro Jokowi dan pro Ahok, di sisi lainnya pro Prabowo dan pro Anies. Jokowi dan Ahok didukung oleh nasionalis dan beberapa Islamis moderat, yang sementara lawan mereka terdiri dari kelompok politik Islam. Lanjut. Secara konvensional ini, evaluasi polarisasi politik dimulai dengan mengukur sikap politik, ideologi pemilih, partai, ataupun elit terhadap beberapa isu kebijakan umum.
posisi pada isu-isu kebijakan yang kemudian dikumpulkan ke dalam faktor-faktor laten mereka dan dibandingkan berdasarkan peridentifikasian kelompok ataupun partai. Data dalam jurnal ini diambil melalui survei yang dilakukan oleh Populi Center dari Agustus hingga September 2019 dengan 600 responden yang dijadikan sebagai sampel. Terdapat 16 pertanyaan yang diajukan kepada responden, yakni 6 pertanyaan menanyakan tentang sekularisme politik ataupun dimensi Islam politik. 6 pertanyaan berikutnya tentang liberalisme politik. 4 pertanyaan terakhir mengenai liberalisme ekonomi yang kemudian disusunlah indeks-indeks konservatif liberalisme alam dimensi politik sekularisme ini lebih besar. Next. Hasil survei memperlihatkan bahwa kedua kelompok berbeda dalam 2 dari 3 dimensi, sekularisme politik dan liberalisme ekonomi. Pemilih Ahok Jokowi lebih liberal daripada pemilih Anies Prabowo, baik dalam dimensi politik sekuler maupun ekonomi. Bersekutu dengan kelompok muslim konservatif, Prabowo dan tim kampanye meluncurkan kampanye sekretariat dan memobilisasi kelompok-kelompok Islam sehingga membuat kesenjangan antara Islam versus nasionalis sekuler semakin jelas. Analisis empiris menunjukkan bahwa dibandingkan dengan jarak ideologis antara pemilih Ahok ataupun Anies, jarak antara pemilih Jokowi dan Prabowo dan dimensi politik sekuler ini lebih besar. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ini nomor 1 ada retorika. Nah, retorika ini menurut Aristoteles adalah suatu kemampuan dalam menentukan suatu kejadian tertentu atau situasi tertentu. Nah, contohnya ini seperti studi kasus pemilihan pemilu Jakarta. Nah, narasi suatu kampanye yang dikeluarkan oleh Prabowo termasuk ke dalam retorika. Hal tersebut memiliki informasi, membuat pandangan tentang ideologi Islam politik, tentang isu-isu yang beredar di masyarakat. Dengan begitu, pengorganisasi kampanye pemilu akan berjalan dengan baik tanpa adanya halangan dan yang tidak terduga. Next slide. Nah, jika dikaitkan kasus, ini sebuah kasus studi tentang pemilu, narasi kampanye pemilihan pemilu Jakarta, narasi suatu kampanye yang dikeluarkan Prabowo, termasuk ke dalam retorika. Hal tersebut informasi pandangan tentang ideologi Islam, tentang isu-isu yang beredar di masyarakat. Dengan begitu, pengorganisasian kampanye pemilu akan berjalan dengan baik tanpa adanya halangan yang tidak terduga. Next slide. Nah, selanjutnya ini ada tradisi retorika. Tradisi retorika menjelaskan tentang konteks komunikasi antar personal dan komunikasi massa. Tradisi ini memberikan perhatian terhadap bagaimana proses-proses merancang suatu pesan yang baik sehingga komunikasi dapat berlangsung efektif. Nah, Aristoteles ini menanggapi tradisi retorika tersebut. Diceritakan di zaman tersebut banyak masyarakat yang kurang mengemukakan pendapat tentang kondisi keuangan ekonomi mereka. Mereka terlalu ambil diam tentang kondisi tersebut. Akhirnya retorika ini muncul sebagai tindakan kritik atau semacamnya, serta peran dalam public speaking mengenai permasalahan masyarakat. Nah, pada tradisi retorika, Aristoteles menanggapi masalah yang dilihat. Dalam bahasa Yunani kuno, sofis yang sedang
mengerjakan proses berbicara di depan umum, dan di mana mereka menghasilkan buku pegangan berbicara di depan umum yang membahas cara-cara praktis untuk menjadi pembicara publik yang efektif. Maros dan Junio 2016. Nah, ini jika dikaitkan dengan kasus yang bab tradisi retorika itu, terkait kasus yang dibahas mengenai pemilihan pemilu Jakarta, dilansir dari website Kompas Berita, terdapat sebuah kecurigaan pemilu yang dilakukan secara memang tradisi retorika itu sendiri, seperti adanya kampanye hitam atau yang lebih dikenal kampanye yang menjelekan lawan politik. Kampanye ini dilakukan agar dapat menjatuhkan lawan kampanyenya. Selanjutnya mengembangkan suara. Bisa dibilang ini juga termasuk ke dalam kecurangan pemilu yang fatal karena terdapat ketidakseimbangan antara suara pemilu yang asli dengan suara pemilu yang dibuat-buat secara asli. Oleh karena itu, peranan Banwasu, Badan Pengawas Pemilu, sangatlah penting guna mengawas pemilu ini. Next slide. Nah, selanjutnya ini ada asumsi tradisi retorika dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu pembicara publik yang efektif harus mempertimbangkan audiens mereka. Yang kedua adalah pembicara publik yang efektif menggunakan penjumlahan bukti dalam presentasi mereka. Next slide. Nah, jika dikaitkan dengan kasus yang tadi tuh, pembicara publik yang efektif harus mempertimbangkan audiens mereka. Nah, terkait dengan kasus yang dibahas mengenai pemilihan pemilu di Jakarta, karena adanya konflik perbedaan ideologi, maka dari itu pada saat pemilihan Presiden Jokowi berpasangan dengan calon yang beragama non-Muslim, hal tersebut terkait dengan pembicaraan publik yang efektivitas dalam mempertimbangkan audiens mereka. Terus yang kedua itu pembicara publik yang efektif menggunakan sejumlah bukti dalam presentasi mereka. Nah, terkait kasus yang dibahas mengenai pemilihan pemilu di Jakarta, Jokowi mewakili rasa nasionalis. Meski pada saat itu Prabowo dikatakan mewakili santri Muslim, pembicaraan publik tentang mereka tentunya menjadi bukti bahwa kekuatan presentasi dan kerja keras Jokowi akhirnya terpilih menjadi presiden. Next slide. Selanjutnya ini ada silogisme argumen tiga tingkatan. Nah, tiga tingkat. Silogisme itu merupakan sekumpulan proposisi yang saling menghubungkan dan menarik kesimpulan dari mayor dan minor tempat. Nah, silogisme adalah bagian penting dalam proses berbicara untuk Aristoteles. Pembicaraan itu digunakan untuk meningkatkan efektivitas dalam pidato mereka. Terus ada premis utama nih. Premis utama itu misalnya kayak mengemudi dalam keadaan mabuk dapat membunuh orang. Nah, premis kecil itu mahasiswa minum dan mengemudi. Contohnya, terus ada kesimpulan. Nah, oleh karena itu mahasiswa dapat membunuh orang lain gitu. Next slide. Nah, ini jika dikaitkan kasus, itu maksud dari silogisme adalah sebuah hubungan komunikasi yang sejajar dengan satu sama lain, tetapi memiliki kesimpulan yang berbeda, yaitu mayor dan minor. Nah, misal nih, seorang anak yang akrab dengan sepupu iparnya, sementara dengan ayah kandungnya sendiri, kakak sepupunya dengan ayah kandungnya sendiri takut. Hal itu disebabkan karena sang anak sering bertemu dengan kakak sepupunya dibandingkan dengan ayahnya. Hal tersebut merupakan silogisme karena bisa saja nanti jika sang ayah sering bertemu dengan anaknya tidak takut lagi kepadanya. Sama halnya ketika berhadapan dengan perilaku teman dekat atau anggota keluarga. Kepribadian dan waktu semua tersinggung untuk membuat menarik
Kesimpulan sederhana cukup sulit. Silogisme adalah bagian penting dari proses berbicara untuk Aristoteles. Pembicaraan ini digunakan untuk meningkatkan efektivitas dalam pidato mereka. Next slide selanjutnya ini ada kanon retorika nih. Kanon retorika atau bisa disebut kanon adalah suatu pembicaraan yang harus mengikuti pedoman atau prinsip komunikan yang berguna mencapai pembicaraan yang efektif. Nah, jenis-jenis kanon retorika itu ada 3. Ada forensik, diartikan sebagai berbicara. Terus ada epidemik, diartikan sebagai dialog. Selanjutnya ada konsultatif, diartikan sebagai politik berbicara. Nah, jika dikaitkan kasus nih, yang nomor 1 forensik diartikan sebagai berbicara nih. Jadi bagaimana tuh retorika berbicara mengenai pengungkapan pendapat yang disampaikan. Seperti contoh nih, narasumber berbicara mengenai kronologinya kepada hakim. Terus yang kedua itu epidemik, diartikan sebagai dialog nih. Bagaimana dialog pengungkapan pendapat disanggah oleh pihak kedua atau kedua belah pihak nih, seperti seorang narasumber berbicara tentang kronologi kejadian kepada hakim, lalu pengacara membantah permasalahan tersebut nih. Ini termasuk epidemik, contoh dari epidemik. Terus yang ketiga itu ada konsultatif nih. Konsultatif diartikan sebagai politik berbicara nih, bagaimana suatu permasalahan ini ditindaklanjuti kebenarannya supaya mendapat solusi yang terbaik mengenai permasalahan tersebut nih, seperti contoh seorang hakim yang sedang memutuskan dalam persidangan. Selanjutnya ini ada integritas, kritik, dan penutup. Nah, integritas ini diartikan sebagai kejujuran dan kejujuran akan sebagai dalam konsep retorika. Terus yang kedua ini ada kritik, diartikan sebagai proses pengungkapan pendapat mengenai masalah dalam konsep retorika. Terus ada penutup, ini diartikan sebagai penyelesaian masalah yang timbul dan solusi apa yang harus diperlukan. Nah, terus ada teori menjadi praktek. Nah, di dalam teori menjadi praktek itu ada 2, ada heurisme. Heurisme itu dalam pengertiannya, heurisme adalah sebuah pengetahuan baru mengenai suatu teori yang lama dan diganti dengan suatu teori yang baru. Teori ini juga melahirkan sejumlah subbidang yang bersifat disiplin, komunikasi seperti pemahaman komunikasi, dan telah menghasilkan sebuah penelitian. Terus ada tes waktu nih, yang kedua. Dalam teori ini, waktu dimanfaatkan sebagaimana dalam sebuah penelitian guna menemukan dan merenungkan karya tulis yang baru, dan berfokus pada emosi logika dan kepercayaan yang tidak dapat diabaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa. Selanjutnya, dramatisme. Dramatisme, posisi teoretis yang berusaha memahami tindakan kehidupan manusia sebagai drama. Kenneth Burke dikenal sebagai pencetus dramatisme, meskipun pada awalnya ia tidak menggunakan istilah itu sendiri. Dramatisme memberikan para peneliti fleksibilitas atau keleluasaan untuk meneliti objek studi dari berbagai sudut. Dramatisme mengkonseptualisasikan kehidupan sebagai drama, menempatkan fokus kritis pada tindakan yang dilakukan oleh berbagai pemain. Seperti dalam sebuah drama, tindakan dalam kehidupan adalah pusat untuk mengungkapkan motif manusia. Selanjutnya ada kaitan kasus. Jika meninjau kasus yang diambil dalam pembahasan kali ini, kita dapat menemukan bahwa para petinggi atau pejabat yang mencalonkan diri sebagai pemimpin, dalam hal ini Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Anies, dan Pak Prabowo, masyarakat melihatnya sebagai aktor dalam satu adegan, yaitu kampanye untuk pemilihan umum. Mereka berusaha mencapai tujuannya, yaitu terpilih sebagai pemimpin DKI Jakarta bagi Anies maupun Ahok, dengan motif-motif tertentu. Dengan begitu, masyarakat mengomentari motifnya saat dia mengevaluasi tindakannya dalam berkampanye.
Selanjutnya ada 3 alasan mengapa drama adalah metafora atau analogi yang berguna untuk ide-ide Burke. Pertama, drama menunjukkan sapuan besar dan Burke tidak membuat klaim terbatas. Tujuannya adalah untuk berteori tentang seluruh rentang pengalaman manusia. Yang kedua, drama cenderung mengikuti jenis atau genre yang dapat dikenali, seperti komedi, melodrama, dan sebagainya. Ketiga, drama selalu ditujukan kepada penonton. Dalam hal ini, drama adalah retoris. Selanjutnya, ada 3 asumsi teori dramatisme. Yang pertama, manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Kedua, bahasa dan simbol membentuk sistem yang sangat penting bagi manusia. Dan yang ketiga, retorika pada dasarnya adalah persuasi, dan tulisan-tulisannya mengeksplorasi cara-cara di mana persuasi terjadi. Selanjutnya, kaitan kasus. Asumsi yang pertama. Hal ini dapat dilihat pada kasus yang diusul, yaitu ketika para pengamat dan kelompok-kelompok yang terbentuk di tengah masyarakat masing-masing memiliki perspektif sendiri terhadap para calon pemimpin, yang mana lebih difokuskan ialah kepada Bapak Anies dan Bapak Ahok, dengan memikirkan gagasan-gagasan yang mereka temukan sebagai pengaruh dari simbol-simbol. Misalnya, membandingkan tingkat perbedaan ideologi di antara konstituen dari 2 blok yang bersaing, Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ahok, Pak Jokowi. Lalu, gagasan ekonomi kerakyatan dan ekonomi berdikari dan pesaing neoliberalnya. Asumsi yang kedua, misalnya pada kasus polarisasi politik yang terjadi pada Pilgub 2017 khususnya, kedua kubu yaitu Pak Anies dan Pak Ahok memiliki bahasa serta simbolnya sendiri sebagai cara untuk menyampaikan suatu pesan penting yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh masyarakat di Jakarta. Hal itu juga berlaku pada pemilu tahun 2019, yang kandidatnya ialah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Asumsi yang ketiga, pernyataan ini dapat digambarkan ketika para pengamat politik serta para pemilih dapat membuat pilihan mereka sendiri sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki mengenai politik. Pilihan yang akan diambil juga dapat mempengaruhi atau juga dapat dipengaruhi oleh gagasan-gagasan yang digemakkan oleh para calon pemimpin ini. Selanjutnya ada dramatisme sebagai retorika baru. Dalam bukunya A Rhetoric of Motives, Burke membahas persuasi dan dia memberikan banyak diskusi mengenai berbagai prinsip retorika tradisional yang diartikulasikan oleh Aristoteles. Burke berpendapat bahwa definisi retorika pada dasarnya adalah persuasi, dan tulisan-tulisannya mengeksplorasi cara-cara di mana persuasi terjadi. Selanjutnya ada identifikasi dan substansi. Burke menegaskan bahwa semua hal memiliki substansi yang didefinisikan sebagai sifat umum dari sesuatu. Substansi dapat digambarkan dalam diri seseorang dengan mencantumkan karakteristik demografis serta informasi latar belakang dan fakta tentang situasi sekarang, seperti bakat dan pekerjaan. Semakin banyak tumpang tindih yang ada, semakin besar identifikasinya. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit tumpang tindih antar individu, semakin besar perpecahan yang ada di antara mereka. Ia mencatat bahwa ambiguitas substansi mendikte bahwa identifikasi selalu bertumpu pada kesatuan dan perpecahan. Oke, kaitan kasusnya. Dari kasus pada jurnal tersebut, kita dapat memahami substansi Jokowi, Ahok, dan Anies, lalu ada Prabowo, merupakan calon Presiden Indonesia bagi Jokowi dan bagi Pak Prabowo, lalu ada calon gubernur Jakarta bagi Pak Ahok dan Pak Anies. Yang keempatnya saling berkaitan dan membentuk dua kubu berbeda. Kita dapat melihat fakta bahwa keempat tokoh tersebut sama-sama petinggi atau pejabat di Indonesia. Karena Pak Jokowi, Pak Ahok, dan Pak Anies, Pak Prabowo sering muncul di media. Dan pemilih, yaitu masyarakat, menentukan pilihannya berdasarkan faktor demografis seperti usia, status sosial, ekonomi, latar belakang pendidikan, dan identifikasi partai. Kedua kubu memiliki posisi ideologis yang tumpang tindih pada politik liberalisme sehingga mereka memiliki identifikasi.
Baik, yang kedua itu ada hal negatif. Ya, hal negatif ikut bermain ketika orang melihat tempat mereka dalam tatanan sosial dan berusaha menolaknya. Yang ketiga itu ada korban, yaitu citra korban adalah upaya untuk memberanikan diri dari rasa bersalah yang dirasakan sebagai bagian dari kondisi manusia. Dan yang terakhir itu ada penebusan, di mana konsubstansialisasi atau masalah identifikasi dan substansi terkait dengan siklus rasa bersalah atau penebusan karena rasa bersalah bisa diredakan sebagai akibat dari identifikasi dan perpecahan. Baik, selanjutnya yaitu ada The Pentat. Nah, selain merancang teori dramatisme, Burke juga menciptakan metode untuk menerapkan teorinya menuju pemahaman tentang aktivitas simbolik. Metodenya itu disebut The Pentat karena terdiri dari 5 poin. Pentat dapat menentukan alasan seseorang pembicara memilih strategi retoris tertentu untuk mengidentifikasi audiens. Nah, kaitan kasusnya yaitu contohnya nih, selama pemilihan presiden 2019, Pak Prabowo membawa sentimen ideologis tentang masalah ekonomi ini ke ketinggian baru melalui kritik terus-menerusnya terhadap kebijakan ekonomi neoliberal Jokowi dan janjinya untuk membuat Indonesia hebat kembali dengan kemandirian dan ide-ide substitusi impor untuk demi pribumi atau penduduk asli Indonesia. Kampanye populis ini pada gilirannya semakin bergema di kalangan pemilih. Dan mereka yang bergema dengan pesannya mulai menyelaraskan diri dengan Pak Prabowo. Lalu, pada dimensi ekonomi, ideologi yang mendasari nasionalisme ekonomi serta populisme ekonomi yang diusung Pak Prabowo dalam kampanyenya membantu pemilih untuk memilah posisi berdasarkan isu. Akhirnya, pada dimensi sosial keagamaan, mereka yang memilih Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo Subianto pada Pilkada 2017 dan 2019 mendukung peran Islam dan ulama yang lebih besar dalam politik. Sementara itu, pihak yang berpihak pada Pak Basuki Cahayapurnama dan Pak Joko Widodo dalam dua pemilu itu lebih memilih memisahkan agama dari politik. Pada dimensi ekonomi, mereka yang bersekutu dengan Pak Anies Baswedan dan Pak Prabowo Subianto mengusung kebijakan proteksionisme dan redistributif. Sedangkan yang bersekutu dengan Bapak Ahok dan Bapak Jokowi mendukung kebijakan perdagangan bebas dan berorientasi pertumbuhan. Nah, The Pentat itu kan tadi kan ada 5 nih, tapi si Burke ini mengubahnya menjadi 6. Jadi, dari The Pentat namanya diganti menjadi The Hexad. Yang pertama itu ada tindakan, yaitu apa yang dilakukan oleh seseorang. Dalam kasus ini, Pak Jokowi, Pak Ahok, dan Pak Anies, Pak Prabowo melakukan suatu tindakan sebagai upaya dalam kampanye untuk mencapai tujuan politik mereka. Yang kedua ada adegan, yaitu konteks yang melingkupi tindakan. Lalu ada agen, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan perbuatan. Di sini Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Anies, dan Pak Prabowo dipahami sebagai agen. Nah, yang selanjutnya ada agensi, yaitu mengacu pada cara yang digunakan oleh agen untuk menyelesaikan tindakan. Kemungkinan bentuk agensi termasuk strategi pesan, bercerita, permintaan maaf, pembuatan pidato, dan sebagainya. Nah, penyampaian pidato oleh masing-masing calon pemimpin, strategi yang digunakan oleh mereka dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Lalu dapat juga digambarkan pada partai-partai politik yang menaungi kedua kandidat pemilihan, yang membuat strategi dengan berbagai pernyataan dalam pidato yang dapat menguatkan kandidat calon pemimpin mereka masing-masing. Oke, yang kelima yaitu ada tujuan. Itu mengacu pada tujuan yang ada dalam pikiran agen untuk bertindak, yaitu mengapa tindakan itu dilakukan. Nah, yang terakhir itu ada sikap, yaitu mengacu pada cara di mana seorang agen atau aktor memposisikan dirinya atau dirinya relatif terhadap orang lain. Selanjutnya ada integrasi, kritik, dan penutup. Ruang lingkup atau cakupan. Dramatisme dikritik karena cakupannya yang terlalu luas. Tujuan Burke tidak kurang dari menjelaskan keseluruhan pengalaman manusia dengan interaksi simbolik. Lalu ada kekikiran. Beberapa kritikus mengeluh bahwa teori Burke terlalu tidak jelas dan tumpul untuk digunakan. Dramatisme dipandang oleh beberapa orang sebagai teori yang terlalu kompleks dan membingungkan. Selanjutnya ada utilitas, di mana beberapa peneliti mengamati bahwa dramatisme tidak memenuhi kriteria utilitas atau kegunaan. Selanjutnya yang terakhir itu ada heurisme, yaitu sebagian besar kritikus setuju bahwa dramatisme sangat berhasil.
Misalnya, dramatisme pada awalnya digunakan dalam analisis retorika pidato, tetapi sekarang fokusnya telah melebar ke wacana lain di ruang publik seperti editorial, pamflet, dan monografi, berita radio, dan televisi, film, dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lucky. Kepada Lucky, dipersilahkan. Oke, materi ketiga ini yang mengenai paradigma narasi. Pergeseran paradigma dimulai terjadi karena adanya perubahan dalam cara berpikir tentang dunia dan maknanya. Pergeseran ini pun ditandai dengan perubahan logo sebagai kombinasi konsep termasuk cerita, alasan, wacana, dan pemikiran. Aristoteles memaknai logo sebagai arah pada pengetahuan sejati karena menyediakan sistem logika yang dapat dibuktikan valid dan ditemukan dalam wacana filsafat. Next. Selanjutnya, asumsi paradigma narasi. Kontras dalam paradigma dunia rasional. Bisa dilihat pada tabel ini membuktikan antara paradigma naratif dan paradigma dunia rasional itu hampir sama saja. Next. Jika tabel yang tadi dikaitkan dengan kasus Pak Jokowi ini mengenai perdebatan ideologis dan kontestasi kebijakan tidak ada dalam politik di Indonesia pada saat itu. Namun, pasca tumbangnya Soeharto membangunkan kembali perdebatan ideologis di ranah publik dan konflik ideologis ini pun muncul kembali. Hal ini dipicu oleh gaya populis dua calon presiden utama, yakni Jokowi Widodo dan Prabowo Subianto. Gaya populisme Prabowo yang membangkitkan sentimen ideologis dengan menggunakan bahasa seperti anti kemampanan, anti asing, dan negara yang kuat. Mulai membingkai isu kebijakan dengan argumen ideologis. Next. Selanjutnya, berbeda dengan rekaman jejak politik Jokowi yang berpasangan dengan cawapres non-muslim, semakin memperluas sentimen ideologis di masyarakat yang mulai terpecah belah. Jokowi terlihat mewakili kelompok nasionalis sekuler. Paradigma dunia rasional ini membentuk dua kelompok besar yang terlibat dalam konflik, yakni pro-Jokowi dan pro-Ahok, yang lainnya Prabowo dan pro-Anies. Jokowi dan Ahok ini didukung oleh nasionalis dan beberapa Islamis moderat, sementara lawannya mereka ini terdiri dari kelompok politik Islam. Next. Masuk ke materi yang kedua, konsep kunci dalam pendekatan narasi. Ada dua, berdasarkan rasionalitas narasi dan narasi. Kita mulai dari narasi. Narasi ini merupakan bentuk kalimat verbal maupun non-verbal dengan memberikan urutan peristiwa kepada pendengar sebagai pemberi makna. Yang kedua ini rasionalitas narasi. Bagi menjadi dua, secara koherensi dan kesetiaan. Koherensi ini terdapat tiga tingkatan. Yang pertama, koherensi struktural, koherensi material, dan koherensi karakterologis. Koherensi struktural ini merupakan jenis koherensi yang mengacu pada elemen alur cerita. Sedangkan koherensi material ini jenis koherensi ini mengacu pada kesesuaian antara satu cerita dan cerita lainnya yang memiliki keterikatan. Yang ketiga ini koherensi karakterologis, di mana jenis koherensi ini yang mengacu pada kepercayaan dari tokoh ataupun karakter dalam cerita ini.
Yang kedua itu kesetiaan. Kesetiaan ini dapat menilai rasionalitas naratif ataupun dapat diartikan kebenaran dalam cerita. Next. Oke, masuk ke dalam kaitan kasus. Materi pada narasi ini bisa kami kaitkan dengan kasus, yakni pendekatan narasi mulai dilakukan dalam kampanye oleh para kandidat. Pada pemilu 2017 dan 2019 diresapi dengan retorika ideologis. Narasi kampanye populis ini yang disebarkan oleh tim Anies Baswedan pada tahun 2017 dan Prabowo Subianto tahun 2019 ataupun pada Ahok 2017 dan Jokowi 2019 yang membantu memperluas pandangan ideologis dari Islam politik ke isu-isu lainnya. Dengan demikian, pemilih dapat memposisikan diri mereka pada beberapa masalah yang cukup mudah. Namun, hal ini justru memulai perpecahan sosial keagamaan yang menjadi dimensi utama atas polarisasi pemilih. Next. Oke. Kesetiaan ataupun koherensi ini bisa kami kaitkan juga pada kasus ini. Dimulai dari koherensi. Koherensi dari struktural. Indonesia awalnya memiliki pola polarisasi politik yang berpusat pada hubungan antara agama dan negara. Namun selama 3 dekade pemerintahan Orde Baru, ideologi politik ditarik ke posisi sentris, sehingga perdebatan ideologis dan kontestasi kebijakan tidak ada dalam politik di Indonesia. Koherensi material. Konflik politik pada Pilgub Jakarta 2017 mencerminkan pola yang sama seperti yang terjadi di ranah nasional 2014. Dan pada gilirannya pun mempertahankan dan memperkuat polarisasi pada Pilpres. Koherensi karakteristik demografi sangat penting karena latar belakang sosial ekonomi, usia, dan jenis kelamin mempengaruhi pemikiran ideologis. Karakteristik demografi yang ditentukan berdasarkan fenomena, latar belakang pemilih, dan waktu. Kesetiaan pun bisa dapat dilihat dari pola ideologis menunjukkan bahwa polarisasi politik dapat dinilai dengan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi di negara demokrasi dan dimensi politik sekuler dalam dimensi liberalisme ekonomi. Adanya perpecahan sosial keagamaan menjadi dimensi utama yang mempolarisasi pemilih Anies Baswedan Prabowo maupun Ahok Jokowi, yang dimana pemilih Jokowi maupun Prabowo mulai terpolarisasi pada dimensi ekonomi. Next. Masuk ke materi ketiga, logika alasan yang bagus. Logika adalah proses berpikir dari serangkaian narasi yang diberikan kepada pendengar. Adanya perubahan logika alasan akan menjadi logika bagus, dikarenakan ada banyak pertanyaan yang khusus yang memperkenalkan konsep nilai ke dalam proses penilaian pengetahuan praktis, yang mana menerapkan ukuran polarisasi konvensional berdasarkan skala sikap politik sebagai perbandingan kelompok secara lebih tepat. Bisa dilihat dari tabel antara logika alasan dan logika bagus hampir sama. Next. Oke. Jika dikaitkan dengan kasus, Jakarta mempunyai alasan sebagai studi kasus untuk memahami politik di Indonesia. Yang pertama, Jakarta adalah barometer politik Indonesia. Apa yang terjadi di Jakarta bisa dibilang mewakili sekaligus mendorong apa yang terjadi di Indonesia.
Hal ini ditunjukkan pada pemilihan gubernur 2017. Pemilihan dikatakan sebagai cerminan dan memperkuat perpecahan politik pada pemilihan presiden 2014, membantu meningkatkan ketegangan politik dalam pemilihan presiden 2019. Terlepas dari cakupan wilayahnya, secara administratif, Pilgub Jakarta 2017 menyita perhatian nasional, bahkan melibatkan tidak hanya elit nasional papan atas seperti mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri serta Prabowo, tetapi juga memobilisasi massa dari pemilih di luar wilayah Jakarta. Oleh karena itu, sering dijuluki sebagai pilkada rasa pilpres. Next. Alasan yang kedua, yaitu Pilgub Jakarta 2017 dinilai ekstrim karena terang-terangan ditunggangi penistaan agama dan etis. Bahkan pengamat menyarankan bahwa istilah politik polarisasi secara khusus dipopulerkan oleh apa yang terjadi dalam Jakarta, Pilkada Jakarta. Pentingnya dan dinamika Pilkada Jakarta menjadikannya sebagai kasus khusus dalam studi politik nasional dan jendela politik di Indonesia. Next. Oke, materi yang keempat, integritas dan kritik. Integrasi ada di tabel sebelah kanan, sedangkan kolom kritik sebelah kiri. Next. Oke, kita mulai dari kritik. Kritik ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, cakupan. Kritik menunjukkan paradigma narasi menjadi terlalu luas karena terlalu fokus terhadap klaim pandangan Fisher bahwa semua komunikasi adalah naratif. Terdapat kritik terhadap dua kubu yang memiliki ideologis tumpang tindih dalam liberalisme politik, dari kebijakan ekonomi dan pembangunan yang bersifat sentrik, di mana pemilih Ahok Jokowi dianggap konservatif dalam dimensi ini dibandingkan dengan pemilih Anies Prabowo. Bagian kedua, konsistensi logis. Paradigma narasi dianggap tidak sesuai dan gagal. Konsistensi ini dari beberapa klaim yang dibuat oleh Fisher. Konsistensi logis yang terlihat dari Ahok menggambarkan sebagai pemimpin yang kuat dan disiplin. Namun, di sisi lainnya, Prabowo Anies juga menganggap bahwa dirinya sebagai pemimpin yang kuat dan tegas, menggunakan gaya dan retorika. Next. Bagian ketiga, kemampuan untuk diuji. Kritik tentang cakupan teori yang terlalu luas membuat pengarahan ke masalah lainnya sehingga sulit untuk membuktikan apakah suatu pernyataan yang salah. Hubungan antara ideologi dan pengelompokan politik masih belum jelas apakah afiliasi politik dalam hal tokoh Anies Prabowo versus Ahok Jokowi atau beberapa faktor lainnya. Misalnya, afiliasi partai yang mendorong variasi ideologis, ataupun beberapa ahli berpendapat bahwa faktor demografis seperti usia, pendidikan, status sosial ekonomi, dan identifikasi partai dapat mempengaruhi pilihan suara, pengelompokan politik, dan ideologi. Yang keempat, kegunaan. Paradigma narasi memiliki kritik yang dianggap kurang bermanfaat karena termasuk konservatif. Polarisasi politik dinilai dengan ukuran yang biasa digunakan untuk mengevaluasi polarisasi politik di negara-negara demokrasi. Paradigma narasi ternyata memiliki kritik pada kampanye sekretariat kubu Anies Baswedan pada Pilkada 2017 dan 2019, memperparah perpecahan, padahal kritik pada dimensi ekonomi yang membuat ideologi mendasari nasionalisme ekonomi serta populisme ekonomi seusai kampanye oleh Prabowo. Next.
Oke, yang kelima, mendesak penyempurnaan teori bukanlah pengabaiannya. Paradigma narasi Fisher telah memberikan kontribusi besar pada studi komunikasi manusia. Untuk satu hal, gagasan sebagai pendongeng telah terbukti menawan dan heuristik bercerita tampaknya merupakan metafora yang tepat untuk memahami bagaimana manusia menggunakan komunikasi untuk memahami dunia dan memberikan paradigma baru yang terletak tepat di ranah simbolik komunikasi. Pada dimensi ekonomi berhubungan dengan ideologi dan afiliasi politik tidaklah signifikan secara statistik karena menunjukkan bahwa Anies Prabowo cenderung berpandangan ekonomi nasionalis. Sebaliknya, model liberalisme ekonomi Ahok Jokowi menyiratkan bahwa identifikasi partailah yang mungkin membentuk keyakinan terhadap kebijakan ekonomi. Studi budaya, pembelajaran budaya mengenai ciri khas yang sering disebut kajian budaya dalam penggabungan budaya. Analisis penerimaan. Dalam studi budaya juga menghasilkan analisis penerimaan. Bagaimana tidak jika suatu budaya tidak bisa diterima oleh masyarakat, maka budaya tersebut tidak masuk dalam analisis penerimaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Fauzia. Kepada Siti Fauzia dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini yang kelima ada penolakan hegemonisme Amerika, analisis perbandingan dan penerimaan fiksi domestik dan AS. Kesadaran yang berkembang dari sudut pandang yang berbeda bahwa aliran televisi internasional dan tesis imperialisme budaya harus dilengkapi dengan lebih banyak analisis konsumsi. Nah, materi yang akan dibahas itu tentang masalah mikro dan makro. Kemudian ada penguraian polisemik fiksi AS. Kemudian ada pernyataan tentang dampak fiksi AS harus didefinisikan ulang, direvisi, dan dikontekstualisasikan. Selanjutnya ini ada masalah mikro dan makro. Pertama harus dijelaskan bahwa analisis penerimaan memisahkan diri secara eksplisit dari studi tentang pengaruh atau efek jangka panjang yang lebih besar pada tingkat makro dan memfokuskan analisis pada konsumsi individu konkret dari program tertentu. Dalam konteks tertentu, mempelajari konsekuensi sosial jangka panjang dari sejumlah besar program fiksi Amerika menghadapi kesulitan yang tidak dapat diatasi dari sudut pandang penelitian. Namun, analisis penerimaan dapat memberikan informasi dan sangat berharga tentang pengurangan kode fiksi AS pada tingkat mikro. Ini juga efektif karena melibatkan pemicu emosi menjadi bagian dari satu kelompok sementara tidak menyukai yang lain. Selanjutnya ini ada penguraian polisemik fiksian AS. Argumentasi yang kuat dapat ditemukan untuk mempertanyakan dan mengkontekstualisasikan hubungan yang telah dibuat antara karakter polisemi fiksi AS dan decoding divergen konkretnya. Studi kasus yang dijelaskan menunjukkan bahwa drama. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara karakter tekstual, polisemik, dan dekode ini ganda jauh dari
mekanisme seperti narasi kampanye yang terutama disebarkan oleh tim Prabowo membantu memperluaskan pandangan ideologisme dari Islam politik ke isu-isu lain juga. Secara konvensional, evaluasi polarisasi politik dimulai dengan mengukur sikap politik pemilih, partai atau elit terhadap beberapa isu kebijakan umum. Selanjutnya ini ada pernyataan tentang dampak fiksi AS harus didefinisikan ulang, direvisi, dan dikontekstualisasikan. Hubungan antara makna dan dampak yang diterjemahkan harus mempertimbangkan dalam kompleksitas secara elemen yang dimainkan dalam konteks tertentu. Tidak mudah untuk menafsirkan secara decoding yang mungkin mengarah pada efek, karena beberapa data menggabungkan beberapa kemungkinan kesimpulan tentang dampak. Jika ketergantungan dipandang berbeda dari keterlibatan dan penting bagi dampak, sudah jauh lebih sulit untuk menyimpulkan bahwa penerimaan lebih tergantung pada drama domestik. Kekuatan naratif ini didukung oleh teknis, produksi, dan kualitas lainnya. Jelas, cenderungan ini meningkatkan produksi dan kualitas lainnya. Jelas juga cenderungan ini meningkatkan ketergantungan penerima pada program fiksi AS selama proses decoding. Selanjutnya ini ada perspektif tulisan nih. Pandangan saya terhadap isu ini adalah dimensi usia mempengaruhi ideologi. Usia adalah dimensi terkuat untuk kecenderungan ideologisme, sedangkan dimensi jenis kelamin, pendidikan, dan pendapatan tidak memberikan kontribusi pemikiran yang cukup kuat dibandingkan dengan dimensi usia. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Lucky Kalisa. Oke, sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulan inti polarisasi umumnya mengacu pada suatu masyarakat yang mengalami keterbelahan dalam menyikapi isu-isu politik. Dengan kata lain, polarisasi merupakan suatu perbedaan dalam menyikapi berbagai isu fundamental untuk memilih suatu pemimpin dalam dunia politik. Diperlukan pemahaman akan gagasan-gagasan serta ilmu-ilmu yang mendasari dunia politik ini. Kita dapat mengamati setiap gagasan-gagasan yang disampaikan oleh calon pemimpin dengan mempelajari retorika, dramatisme, narasi, dan sebagainya. Dengan demikian ini, kita dapat meminimalisir adanya politik polarisasi yang bisa memecah belah bangsa. Next. Berikut sarannya. Ideologi merupakan seperangkat keyakinan tentang pemahaman seseorang akan sesuatu. Keyakinan dan kesesuaian ini mempererat adanya keyakinan. Maka dari ini penting bagi kita semua untuk memahami perilaku audiens untuk mencari suatu karakter keteguhan, seperti contoh kasus pemilihan pemilu pilkada yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan juga Presiden Prabowo. Keteguhan dalam hal ini pemilihan umum berpotensi terjadinya keseimbangan. Harapan dari penulisan paper kami yang berjudul efek nasional komunikasi yang timbul akibat pemanfaatan filsafat dapat memberikan pemahaman pada audiens tentang retorika, apa itu dramatisme, narasi, dan sebagainya. Terima kasih sudah memperhatikan materi yang kami telah paparkan. Sampai jumpa.